Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Sony. Pada video kali ini kita akan belajar kembali mengenai tutorial Dart. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya perulangan atau looping. Nah, looping ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan for, dan yang kedua kita bisa menggunakan while atau do while. Nah, untuk for sendiri, contohnya bisa kita lihat sendiri di sini. Kita lihat sama-sama di sini. Nah, yang pertama kita tentu akan membuat for, tulis for dulu, lalu buka tutup dan tutup kurungnya di sini. Nah, di dalam buka tutup kurungnya ini ada 3 bagian yang penting. Yang pertama yaitu indeksnya. Yang ini, indeksnya ini untuk menentukan nilai awal dari perulangan kita. Nah, di sini contohnya 0. Jadi indeksnya adalah 0. Nah, yang kedua, di sini tengah-tengah situ yang I kurang dari 4 itu adalah operasi perbandingannya, yaitu untuk mengecek kondisinya apakah perulangan masih perlu dilakukan atau tidak. Jika hasilnya true, maka perulangan masih harus atau masih perlu dilakukan. Jika hasilnya false, maka perulangan sudah tidak perlu dilakukan lagi atau langsung keluar dari perulangan gitu. Nah, yang ketiga ini ada I++. Nah, I++ ini untuk melakukan increment. Nah, selain melakukan increment, kita juga bisa melakukan decrement, yaitu dengan I min. Kalau lihat dari contohnya, di sini kita menggunakan I++. Nah, I++ ini untuk melakukan penambahan variabel indeks. Jadi, di dalam contoh ini, kita menambahkan I-nya itu, kita akan menambahkan variabel indeksnya, akan ditambahkan 1 setiap kali akhir perulangan. Jadi, setiap akhir perulangan, kita akan menambahkan 1 di variabel indeksnya gitu. Langsung mungkin aja kita praktekkan aja ya. Nah, di sini kita akan contohkan untuk membuat perulangan ya. Nah, biasanya kan kita kalau ingin membuat ngeprint, misalnya ngeprint yang seperti tadi ya, hello 1, hello 2, hello 3, misalnya seperti itu. Print hello 1 gitu. Lalu kita pastekan di sini semua biar banyak misalnya gitu. Hello 1, hello 2, lalu hello 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Lalu kita print. Kita save dulu ya. Lalu kita print. Nah, hasilnya adalah hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5, hello 6, sampai 10 gitu. Nah, ini kita dengan cara manual ya. Nah, kita akan coba di sini menggunakan for. Menggunakan for gitu. Menggunakan perulangan for. Nah, pertama kita tulis dulu for, lalu di dalamnya kita tentukan variabel indeksnya. Kita mau mulai dari indeks berapa? Misalkan di sini saya mau coba mulai dari indeks ke 1 aja kali ya, biar sama kayak yang di atas. Lalu kita buat operasi perbandingannya. Misalkan I kurang dari sama dengan 10, maka I++. Nah, jika hasilnya kondisinya bernilai true, apa yang mau kita jalankan? Kita mau ngeprint misalnya hello $i gitu. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya sama. Belum kita save ya. Maaf. Kita save, belum kita jalankan. Nah, hasilnya akan sama tuh. Nah, ini biar jelas, mungkin gini aja kali. Kita print, mencetak manual gitu. Manual. Nah, yang ini mencetak menggunakan for. Kita di luar aja ya. Lalu kita jalankan lagi, kita save, kita jalankan. Nah, ini sana nih. Nah, ini mencetak menggunakan for. Nah, ini menggunakan manual. Sama kan hasilnya ya. Ini baru 10 kali mencetak. Gimana kalau 100 bahkan kalau 1000 gitu datanya. Itu bakalan repot kan ya. Makanya ini bisa dimudahkan menggunakan for gitu. Di dalam for juga kita bisa menggabungkan antara for dan juga if gitu. Nah, di dalam for kita bisa masukkan if. Misalnya if jika I modulus 2 hasilnya sama dengan 0, maka kita ngeprint jangan kita ngeprint ininya. Lalu kita ganti
Ini kita hapus ya. I adalah huruf genap. Nanti kita save, jalankan. Nah, 2 adalah huruf genap. Angka ya maksudnya. Salah. Nah, 2 adalah angka genap, 4 adalah angka genap. Nah, gitu. Nah, kita juga dapat membuat for pada list. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita kasih komentar menggunakan for pada list gitu. Nah, di sini kita misalkan membuat list dulu ya. List, kita buat list misalnya daftar menu. Ini kita isi pakai array gini, pakai kurung siku. Misalnya nasi goreng, lalu bakso, lalu misalnya apalagi misalnya mie goreng seperti ini. Nah, di sini kita dapat mencetak list daftar menu ini satu persatu menggunakan for. Caranya kita tulis for, lalu di dalamnya kita tentukan indeksnya dulu ya. Misalkan integer, indeksnya kita tulis dengan 0, lalu i kurang dari daftar menu titik length, lalu i plus plus, bukan pijat plus plus, tapi i plus plus. Lalu kita print si daftar menunya berdasarkan indeks dari i. Gitu. Ini kita coba jalankan. Ini ya, kita tulis dulu sini, print mencetak isi daftar menu gitu. Oke, lalu kita cetak. Nah, cetak isi daftar menu. Nasi goreng, bakso, mie goreng. Nah, gitu. Jadi kan misalkan kalau misal kita nggak mencetak menggunakan for, langsung kita di sini misalnya ya, kita tulis, kita print, salah. Kita print si daftar menunya, dia akan tercetak sebagai list gitu loh. Nasi goreng, bakso, mie goreng sebagai list. Nah, jika kita menggunakan for, kita bisa mengambil itemnya satu-satu gitu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.